harganya jadi naik Bapak Ibu. Coba ya Bapak Ibu ya, bayangkan kalau tahun ini kita 1 juta orang, setiap hari ngebuka promosi.com kita, yang namanya Kaskus pasti ketinggalan Bapak Ibu. Dia akan punya masa 1 juta orang. Cukup paham ya? Nah, jadi Bapak Ibu, ya, yang saya gunakan bersama kawan-kawan Anda semua adalah bukan mengelola uangnya, tapi mengelola orangnya. Orang ini dibawa menjadi 2 faktor. Pertama faktor online, itulah traffic. Kita baru punya 1 namanya Promonesia. Akan ada yang kedua, namanya Lolnesia. Lol, yang ketawa-ketawa itu tahu? Ya. Nah, kita akan punya media sosial sendiri namanya Lolnesia. Tapi jangan dibongkar dulu ya. Ini lagi di progres ya. Kalau jadi nih booming Bapak. Orang ada yang lucu-lucu dikit, di fotonya, direkamnya, ditaruhnya di Lolnesia. Orang Jakarta tuh banyak yang stres gara-gara macet. Coba nggak maksudnya? Kayak pet, kayak Instagram. Dulu pertama kali Instagram ada, orang bingung ini Instagramnya tempat apa? Betul ya? Tapi pas ada artis selfie, di posisi itu orang paham, oh ini taruh foto. Kita akan punya namanya Lolnesia. Kalau Lolnesia kita tinggi trafficnya, punya yang kedua yang mahal, betul? Kita akan punya namanya Dream Chat, tapi namanya akan diganti ada Nesia-Nesianya. Jadi grup kita ini grup Nesia. Kan kalau Indofood, Indomobil kan grupnya Indo ya. Nah kita Nesia-Nesianya. Ya, kita punya travel namanya Travel Nesia nanti. Nanti Bapak Ibu, ya, kita punya BBM sendiri, WhatsApp sendiri, namanya Dream Chat, tapi nanti lagi dicari namanya. Ya kalau kita sudah punya 1 juta orang, saya akan bilang sama seluruh tim saya, kita sekarang kalau komunikasi jangan sampai BBM lagi, pakai Dream Chat aja. Ikut semua nggak 1 juta orang tim saya? Ikut semua Bapak Ibu. Orang lain dapat bonus semua. Karena kenapa? Kalau trafficnya naik, maka kita dapat semua ikan dari sana. WhatsApp dibeli oleh Facebook triliunan. Kebayang nggak kalau misalnya kita pindahkan semua komunitas kita, keluarga kita chatting di situ? Ya otomatis sih pengusaha-pengusaha besar akan mengambil saham di sana. Ya, itu loh. Ya, secara online, secara offline-nya, ya kita akan punya kartu namanya Promonesia Card. Ya, kartu Promonesia Card ini akan lagi dibangun kerjasama sama 2 bank. Pertama BCA atau Mandiri, harus dipilih, atau BRI alternatifnya. Nah, yang sudah merespon sangat positif adalah Mandiri. Mandiri sampai bilang, oke, kami akan pikirkan Promonesia akan punya co-branding di kartu debit namanya Promonesia. Ya, ya dong, pasti mau lah. Orang saya mau ngasih puluhan ribu nasabah, betul? Saya mau ngasih 1 juta orang nasabah baru, nggak mungkin nggak mau, betul? Kalau nggak mau saya pindah ke BCA. Kalau BCA nggak mau saya pindah ke Danamon. Ya, saya tinggal bilang saya punya 1 juta orang, Anda mau nggak fasilitasi? Gitu. Ya, memang hari ini saya baru 30.000 orang, tapi kami eksponensial. Bulan besok 60.000, percaya sama saya. Tanggal 4 Oktober kita ketemu di Istora Senayan 20.000 orang. Jumlah partisi kita pasti sudah menyentuh 300.000 orang. Setelah acara Senayan meledak 1 juta orang. Itu namanya eksponensial. Itu bermain dengan network marketing. Itu berbicara tentang support system, duplikasi orang. 1 orang tidak menciptakan jadi 2, tapi 1 orang bisa menciptakan 10 orang. Kelasnya Bu Ririn bisa menciptakan 100 orang. Kelasnya Pak Eko bisa menciptakan 100 orang. 1 orang bisa jadi 100, betul kan? Gitu. Kelasnya Mas Ali, kawan-kawan yang aktif, ya 1 orang nggak mungkin 1 bulan cari dapat 1, kan? Bisa dapat 10, bisa dapat 100. Inilah namanya duplikasi orang, Bapak. Kecepatan networking. Dan tidak dimiliki oleh komunitas yang lain. Mereka hanya gulung-gulung duit, tapi kita gulung-gulung orang. Coba, karena orang lah yang kita merasa. Duit itu nggak gimana? Saya daripada ketemu 1 orang yang 1 triliun, saya tolak lah. Lebih baik saya ketemu 10.000 orang yang 10 juta. Sama-sama konsepnya. Tapi beda kualitasnya, beda kecepatan. Ya, Bapak Ibu, ya, dari jumlah orang ini, ya, saya bisa ketemu Alfamart. Saya ketemu bukan saya bilang. Iya, sponsor itu. Paling aku itu pasangan itu. Ya, saya punya 1 juta orang yang siap jadi konsumennya Anda. Indomaret. Kok bisa Pak? Siap. Saya punya kartu yang kerja sama Mandiri yang hanya bisa gesek di Alfamart. Kalau mereka mau belanja, mereka pasti belanja Pak. Saya bilang, saya jamin. Beli beras, beli gula, beli apapun pasti di sana. Saya jamin. Karena terus apa Pak yang akan saya berikan kepada Dream or Freedom? Yang saya berikan kepada Promonesia. Setiap member saya gesek, tolong kembalikan 10%-nya ke sistem.
Cukup paham? Jadi kalau dia gesek di sana, dia belanja 1 juta, 100.000 dikembalikan lagi ke Freeport. Bayangkan punya 1 juta orang yang belanja, Bapak Ibu. Kecil-kecil memang, pengalinya besar. Cukup paham? Uang itu lah bayar 1% satu hari. Kebayang nggak maksudnya? Ya, nanti kita punya namanya travel Nesia. Jual tiket pesawat, bayar beli hotel, PPOB, bayar listrik, bayar air, kartu kredit, beli pulsa, bayar telepon dan lain-lain, TV kabel dan lain-lain. Ya, setiap Anda mau bayar listrik, usah antri lagi, Anda tinggal pakai PPOB aja di travel Nesia. Kita dapat royalti dari PLN, dari PAM, cukup paham ya? Dan uang-uang itu dikumpulkan lagi untuk bayar 1% satu hari. Intinya, kita ini kalau hidup dari perputaran saja bisa kaya raya loh. Bisa kaya raya. Ya, nah, terakhir dari saya bicara agak sedikit ekstrim supaya pola pikir Anda terbuka. Ya, di Indonesia, ya, Indonesia ini Bapak Ibu, seluruh kebijakannya, harga barang, harga dolar, dan lain-lain. Setuju nggak kalau saya bilang hanya ditentukan oleh 2 faktor? Faktor pertama adalah regulasi pemerintah. Sepakat? Faktor kedua adalah pengusaha-pengusaha besar. Sepakat nggak? 2 faktor inilah yang menentukan harga yang kuat. Taunya ngatur-ngatur Indonesia inilah secara ekonomi. Sepakat nggak? Dan rata-rata, ya, para pengusaha-pengusaha besar ini pemilik bank. Terbukti, 10 orang paling kaya di Indonesia, 80%-nya adalah pemilik bank. Jadi dari 10 itu 8-nya minimal pemilik bank. Saya nggak usah sebutkan bank-banknya, tapi Anda pasti paham. Cuma ya? Ya, jadi mereka-mereka inilah yang menentukan kebijakan. Nah, ada orang bank di sini? Yang kerja di bank? Nggak ada ya? Karena enak sih kalau ada orang bank, pasti iya-iyanya asik, ya. Terbukti ada kan kepala cabang jadi Ruby, ya. Jadi gini pola kerja bank. Ada orang mau nabung ke bank, diberikan bunga sekecil-kecilnya. Waktu saya jadi mahasiswa, biaya administrasi tabungan saya lebih besar daripada bunganya. Karena tabungan saya kecil lah, mahasiswa, kalau sekarang enggak, ya. Ya. Tapi waktu jadi mahasiswa dulu, administrasi tabungan saya lebih besar daripada bunganya. Saking bunga kecil sekali, ya. Tapi kalau ada orang nasabah yang mau pinjam uang ke bank, dikenakan bunga sebesar-besarnya. Yang pasti lebih besar daripada deposito. Mungkin 2 kali deposito. Jadi deposito 6% setahun, bunga bank, beli rumah, KPR, kendaraan bermotor, kartu kredit bisa 8-12% setahun. Setuju? Padahal orang yang pinjam uang ke bank ini pakai dana siapa ya Pak? Dana nasabah yang mana? Yang nabung. Betul ya? Nabung inilah yang uangnya dipinjamkan di sini, betul? Yang ini dikasih bunga kecil Pak. Yang ini dikenakan bunga besar. Makanya terjepit, ya, banyak gagal kredit, ya. Belum inflasi sudah dikenakan bunga besar. Lumpuh hutang jadinya orang-orang di sini. Yang kaya siapa Pak? Ada yang bilang. Ya, ada yang bilang ya. Bukan saya yang bilang. Anda bilang pemilik bank yang kaya kan? Betul Pak ya? Pemilik bank yang kaya. Akhirnya dia bisa kelola dengan masyarakat. Dibelikannya batu bara, dibelikannya kebun ratusan ribu hektar, betul? Dibangunkannya ini, proyek ini, betul? Ya, kalau mau sampai seperti ini, mau sampai kiamat pun tidak akan ada pemerataan ekonomi namanya. Untuk punya uang 3 juta per bulan di bank, Bapak Ibu harus dapat uang 500 juta dengan bunga 6% setahun. Yang jadi pertanyaan, siapa di ruangan ini punya uang cash 500 juta taruh di bank setahun gak diambil-ambil? Ada nggak? Kecuali uangnya udah puluhan miliar, mau lah. Betul ya? Untuk dapatkan uang 3 juta sebulan, Bapak Ibu, taruh uang di bank itu harus taruh uang 500 juta. Cuma paham ya? Berarti hanya orang-orang kaya bisa dapat uang seperti itu. Tapi kalau di komunitas, untuk mendapatkan uang 3 juta sebulan, cukup taruh uang 10 juta. Cukup banget maksudnya. Makanya terjadi pemerataan ekonomi. Konsep inilah yang kita tawarkan ke pemerintah.
memutar perputaran uang. Pemerintah harus support. Kalau tidak, yang kaya tambah kaya, miskin jadi miskin. Di Indonesia ini Bapak Ibu, orang-orang paling kayanya masuk orang-orang paling kaya dunia. Tapi penduduk termiskin paling banyak di dunia termasuk Indonesia. Ya, kalau tidak berubah pola kerjanya, masih dikendalikan oleh para pengusaha-pengusaha besar, tidak akan pernah berubah hidup kita, Bapak Ibu. Kita datang dengan perubahan. Apakah saya mematikan bank? Oh tidak. Komunitas ini hadir membantu bank. Pertama, banyak sekali saya tawarkan bisnis ini kepada orang-orang di daerah, termasuk tim saya. Pada saat mereka tawarkan di Batam, tawarkan di kota-kota mana, banyak sekali yang tidak punya rekening. Betul? Tapi gara-gara mau join komunitas, mereka jadi buat rekening. Bantu bangga. 25.000 loh sebulan saya kasih. Kalau 1 juta orang 25 miliar loh bang dapat dari komunitas, betul? Yang kedua, kalau mereka mau pakai cicil-cicilan finance, cicil rumah, cicil motor, kartu kredit, masih pakai bank nggak? Masih pakai bank. Bunga 1% sebulan. Selama ini ngangkut Bapak Ibu, pusing, pinjam sana, gali lubang, tukang. Tapi kalau dapat 30% dari komunitas, kecil nggak 1% itu? Sebetulnya bukan 30%-nya yang besar. Selama ini kita dikasih terlalu kecil. Suka tidak suka, sadar tidak sadar. Ya. Saya punya teman namanya Pak Robi, wakil kepala cabang BNI Kota Pangkal Pinang Bangka. Dia bilang seperti ini di atas panggung. Bapak Ibu, dia bilang, ratusan tahun yang lalu, di atas 100 tahun yang lalu, di saat pertama kali bank ada di Indonesia, tidak semua orang percaya dengan bank. Kalau uang saya dibawa kabur bank gimana? Lebih enak taruh uang di bawah kasur, bawa bantal. Betul? Mana orang percaya, tapi karena berjalannya waktu orang jadi percaya. Sama, komunitas hadir sebagai hal baru. Saya akan buat buku judulnya Komunitas Tolong Doakan. Semoga buku ini dirilis di Gramedia. Saya akan berbicara tentang konsep uang seperti ini, Bapak. Tentang cash flow perputaran. Apakah kita konsep? Tidak. Kita punya siklus. Dari orang yang bergabung, ya, orang ini akan beli beras, dapat poin ke sistem. RBT dapat 5.000 perak ke sistem. Bayar air ke sistem, betul? Sistem bayar lagi. Orang ini dapat bonus, beli lagi. Hasilnya putar lagi. Itu namanya siklus.